Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, anak-anakku yang dirahmatin Allah. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengingatkan apa makna malaikat, mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Malaikat tugasnya apa? Kita bersama-sama kita bahas. Namun sebelumnya kita dalam pertemuan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama biar mendapatkan bimbingan dan ridho dan ilmu yang bermanfaat, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun sebelum kita lanjutkan, bahagia sekali rasanya kalau saudara-saudara kita semuanya sebelum membahas ini di dalam HP-nya masing-masing kita tekan subscribe, yang belum subscribe like and share, dengan harapan channel ini kita bangun agar supaya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, dan kita semuanya, sehingga akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Nama-nama malaikat dan tugas menurut agama kita, yaitu agama Islam. Jadi nama-nama malaikat, tugas yang pertama yaitu dari malaikat Jibril hingga Ridwan. Malaikat termasuk rukun iman. Termasuk malaikat, iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua. Dan mengenalnya nama-nama malaikat kepada anak-anak khususnya kita harus tahu, apalagi juga sudah bapak yang sudah remaja atau dewasa juga harus lebih tahu. Bisa dilakukan sejak di sekolah atau di rumah, kita kenalkan malaikat kepada utusan Allah bahwa malaikat ini. Jadi sebagai seorang muslim yang wajib mempercayai keberadaan malaikat penting bagi manusia, mengenai makhluk yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan Allah yang berupa nur atau cahaya. Namun manusia tidak biasa melihat malaikat. Hanya nabi dan rasul yang bisa melihat makhluk istimewa Allah tersebut dari cahaya yang dibuat. Jadi malaikat merupakan makhluk yang taat dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tugasnya masing-masing. Jadi di dalam firman Allah menegaskan sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka bertasbihnya kepada Allah, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud kepada Allah. Tugasnya sesuai tugas masing-masing malaikat tersebut, perintah dari Allah. Nama dan tugas malaikat ini merupakan tugas malaikat yang berdasarkan nama yang kita perlu ketahui. Yang pertama tadi kita sebutkan yaitu malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril juga bertugas mengatur angin, memenuhi atau menahan hajat manusia.
dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut. Itu Jibril. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Sedangkan tugasnya malaikat Mikail mengatur pembagian rezeki kepada hamba Allah. Rezeki kita bagi. Ada yang dapat banyak, ada yang kurang, atau yang sedang. Jadi seperti mengirim hujan aja dan memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Pokoknya makhluk hidup yang ada di bumi ini akan dibagi semua mendapatkan rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang meniup terompet sengkala pada saat datangnya hari kiamat. Paling enak. Kalau kata anak-anak, paling enak tuh malaikat Israfil. Jadi seumur baru hanya sekali tugasnya niup doang terompet. Ini aja belum ditiup-tiup. Kalau ditiup udah habis semua tuh. Kata anak-anak. Tapi ini adalah malaikat Israfil. Tugasnya hanya meniup terompet sengkala pada saat datangnya kiamat. Nanti apakah kita bisa melihat atau bisa ngalamin atau tidak, kita nggak tahu. Wallahu alam waswab. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Waduh, ini serem ini. Mencabut nyawa manusia, makhluk hidup. Apabila sudah datang ajalnya, tidak boleh janji-janji. Atau makanya banyak syair yang mengatakan hati-hati kalau ajal sudah diambil, tidak boleh janji dulu atau minta. Kalau memang sudah ya sudah, titik. Nggak ada permintaan, jangan dulu Israfil, saya sedang makan, saya sedang asik, saya sedang joget, itu tidak bisa. Harus penjemput nyawa udah waktunya habis. Itu malaikat Israfil mencabut nyawa, makanya hati-hati. Yang kelima yaitu malaikat Mungkar. Mungkar, ya, terkenal kan, mungkar, nangkir. Malaikat Mungkar yaitu tugasnya menanyakan manusia, nanyain manusia di alam barzah atau alam kubur yang sempit. Tengok kanan, tengok kiri tanah, tengok atas papan, tengok bawah sepi. Makanya harus hati-hati. Yang bisa menerangin hanya yang rajin mengaji. Nanti akan terang benerang dan banyak teman di kuburan. Itu kalau hamba waktu di dunia sering ngaji atau rajin mengaji. Yang keenam yaitu malaikat nangkir. Mungkar nangkir nih. Kalau tadi mungkar malaikat yang menanyain manusia yang di alam kubur. Kalau nangkir, tugas malaikat nangkir sama dengan malaikat mungkar, yakni menanyai manusia dalam alam barzah, di alam kubur, mungkar dan nangkir. Jadi malaikat mungkar dan nangkir itu di alam kubur akan bertanya, man robuka, siapa namamu, siapa Tuhanmu. Kalau yang udah biasa di dunianya Allah, wirid Allah. Walaupun mungkar mangkir galaknya kayak apa ya tetap Allah. Takut sendiri mungkar mangkir. Jadi dibiasakanlah di dunia itu untuk menyebut asma Allah. Sehingga akan menyelamatkan di alam barzah. Jadi malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur akan bertanya perihal Tuhan. Terus agamamu apa?
Man rabbuka? Tuhanmu apa? Agamamu apa? Nama nabimu siapa? Nggak usah dijawab. Kalau memang nggak bisa, bisanya Allah, 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 la ilaha illallah. Karena udah di dunia sudah terbiasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin nangkir mau sampai galak seperti apapun, sampai menggandeng pakai apapun, ya tetap la ilaha illallah. Malah takut sendiri, hancur nanti malah bandemnya itu. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu dibiasakan istighfar dan juga mengagungkan kebesaran Allah, baik itu di dalam hati, khususnya di dalam hati, tidak harus diucapkan. Jadi nabinya siapa, kitabmu apa, pernah dibaca enggak kitabnya, kitab Al-Quran? Kiblatmu kemana? Kiblat ke Ka'bah. Tapi nggak mungkin nanti dijawabnya dikubur kiblat ke Ka'bah, cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pusing sendiri nanti sih, mungkar nakir. Dan saudara, pedoman hidup, jalanan hidup, sehari-hariannya apa, dengan bahasa yang disampaikan di alam kubur nantinya oleh mungkar nakir. Yang ketujuh yaitu malaikat rakib atau rokib. Tugas malaikat rakib mencatat amal baik, amal perbuatan yang buruk manusia. Makanya walaupun kita tidak tahu, orang tua nggak tahu, atasan kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, nah giliran mungkar nakir tetap mencatat atas perbuatan kita semuanya. Baik itu sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat rakib. Malaikat rakib mencatat amal perbuatan baik manusia. Sebaik apapun, sekecil apapun akan ditulis. Yang kedelapan yaitu malaikat atid. Malaikat atid mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Hati-hati, walaupun kita tidak tahu, orang tua tidak tahu, guru tidak tahu, atasan kita, pimpinan kita tidak tahu, tetapi malaikat rakib dan atid tetap mengintai dan melihat kita semua. Nah, itu. Hati-hati. Iya. Malaikat pasti tahu. Oh iya, Allah pasti melihat. Ya Allah, astagfirullahaladzim perbuatan saya. Walaupun orang tua nggak tahu, walaupun pimpinan kita nggak tahu. Oh iya, maafkan, bimbinglah. Nah, gitu. Jadi tetap malaikat rakib dan atid mencatat perbuatan gerak-gerik kita. Jadi kalau kita bekerja, kita mengerjakan tugas apapun, jangan dibiasakan takut karena pimpinan, takut karena orang lain, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di mana saja akan kelihatan. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, neraka seperti apa kita juga belum tahu. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke pintunya. Apalagi masuk. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Serem sekali. Nggak ada kasihan. Walaupun merintih, menangis, biarkan saja. Itu perbuatan kamu di dunia. Nah, jadi malaikat Malik inilah yang kejam katanya. Memang itu tugasnya begitu. Oleh karena itu ya kita biasakanlah perbuatan yang baik sesuai ajaran agama Allah. Jika ada kesalahan, cepat-cepatlah beristighfar dan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Walaupun dalam hati. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Nah, ini hambaku masuk surga, masuk. Saya bukain pintunya. Nah, itu Ridwan. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Orangnya ramah, baik. Ya, itu adalah malaikat Ridwan. Jadi sikapnya lemah lembut,
sopan, sangat ramah sekali. Silahkan dipersilahkan orang-orang pada masuk surga. Jadi fungsi beriman kepada malaikat hukumnya adalah wajib, fardu ain. Jadi kita harus percaya adanya malaikat. Itu adalah sifatnya fardu ain. Jadi setelah kita mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Allah, kita juga perlu mengetahui manfaat serta fungsi beriman kepada malaikat. Apa toh fungsinya beriman kepada malaikat itu? Yang pertama, manfaatnya adalah kita beriman kepada malaikat, mengetahui manfaatnya. Manfaatnya apa? Yaitu selalu kita patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga senantiasa menolong, menjaga, penuh semangat dan tidak putus asa. Serta kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga mensyukuri rezeki berapapun yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperoleh dalam pekerjaan setiap harinya, setiap saatnya. Tidak usah mengeluh. Itulah rezeki yang diterima. Kita syukurin yang ada. Dan juga berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dan berbuat setiap hari-harinya. Serta kita selalu mengagung-agungkan hamba Allah, mengagung-agungkan asma Allah sebagai malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga berlomba-lomba kita melakukan kebaikan, karena nantinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak ada menjadi tidak ada lagi. Jangan mentang-mentang dulu nggak ada, kecil, nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa. Sekarang udah kaya raya, gayanya, sombongnya, angkuhnya dikeluarkan. Jangan. Jadi memiliki kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah mereka kita lakukan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dalam mengenal dan mengetahui malaikat dan tugasnya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong iman kepada malaikat dan selalu percaya kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan kita selalu mudah-mudahan mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.